24 Calon Guru Penggerak Angkatan 6 Kota Cilegon Provinsi Banten akan menyelesaikan tugas Modul 2.3. Praktik Kucing. Selamat menyaksikan. Hore! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustaz? Pak Alhamdulillah. Bulan? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi terhadap praktek coaching yang akan Ibu dan Bapak lakukan ya. Jadi nantinya Pak Usep sebagai coach ya, kemudian Bulan sebagai coach ya. Ya, nanti mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar ya. Amin, Ya. amin. Assalamualaikum Bu Bulan. Waalaikumsalam Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Kayaknya ceria sekali nih pagi ini. Iya, alhamdulillah bisa ketemu Ibu. Jamnya kosong nih. Iya, alhamdulillah Ya, kosong. alhamdulillah ya. Bulan kan nanti mau melaksanakan praktek coaching ya. Betul, betul Bu. Jadi sebelum praktek coaching nanti dimulai, nanti ada nanti sebelumnya nanti akan kita berdiskusi tentang rubrik penilaian terhadap percakapan coaching itu ya Bu ya. Jadi rubrik penilaian atau rubrik observasinya nanti yang akan saya amati adalah alur tirta. Oh iya, Di baik, Bu. antaranya adalah mengenai tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian juga nanti rencana aksi yang akan Bulan terapkan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab ya. Siap, ya. Nah, itu rubrik yang akan saya gunakan pada sesi kali ini, Bulan. Baik Bu, siap. Oke, Bu Bulan, selanjutnya Bulan boleh tahu ya, atau Bulan itu kompeten kan akan melakukan praktek coaching ya. Betul. Mungkin kompetensi coaching apa yang nanti akan Ibu kembangkan? Ya, baik Bu. Di praktek coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi inti 1 kehadiran penuh. Lalu yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, kira-kira 3 kompetensi itu sih yang ingin digali, terutama di yang mendengarkan aktif, terutamanya di situ. Jadi yang akan dikembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif. Oke. Mendengarkan aktif ya. Oke, dari kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik tadi, apa indikator ketercapaian dari mendengarkan aktif yang diinginkan oleh Bu Bulan? Ya, hal ini berjalan dengan baik jika setelah saya mendengarkan apa yang diceritakan oleh coach saya, kami mampu, terutama coach ya Bu ya, mampu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, jadi merasa ada yang mendengarkan, jadi merasa ada yang sefrekuensi gitu kurang lebih. Jadi itu ya ininya tujuannya gitu ya, ingin berupaya untuk agar coach itu nanti menemukan solusi. Betul. Dan juga nanti coachnya itu mungkin menemukan ide-ide baru terhadap Betul. pemecahan permasalahan. Betul Ibu. Oke, baik. Nah, apa indikator ketercapaiannya dari Bulan bahwa coach itu ini nanti untuk menemukan solusi gitu ya? Kan tujuannya itu, Iya, ingin betul. seperti itu ya. Iya, betul. Jadi ingin coach itu menemukan solusi, kemudian juga mendapatkan ide-ide baru dalam memecahkan permasalahan tadi ya. Iya, betul. Nah, apa sih indikator ketercapaian dari tujuan tadi? Ya, jika pada selesai coach itu, pada saat proses itu coach berhasil Bu. Ya, berhasil menggali potensi dalam dirinya, lalu dia juga menemukan permasalahan. Jadi dia mau cerita, terus dia merasa ceritanya saya dengarkan. Nah, akhirnya itulah Bu goal utamanya. Oke, bagus sekali nih. Mudah-mudahan nanti coach bisa menemukan sendiri ya solusinya, kemudian juga bisa memunculkan Bu Wulan, mudah-mudahan nanti melalui penggalian pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif bisa menyelesaikan permasalahan ini ya, Bulan ya. Mudah-mudahan iya Bu. Iya, oke Bulan, sudah saya catat nih dapat mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tadi ya.
Mudah-mudahan nanti bisa memunculkan ide-ide baru juga ya. Iya Bu, mudah-mudahan. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Wulan dan Pak Usep untuk mempraktekkan coaching yang akan dilaksanakan nanti. Ya, baik. Terima Oke. kasih Bu. Iya, sama-sama. Siap. Ya. Terima kasih sudah menghubungi saya. Kira-kira ada hal apa Pak yang ingin disampaikan? Iya, begini Bu Wulan, sengaja saya minta kesediaan waktu ya. Mohon maaf sebelumnya mengganggu mungkin di sela-sela kesibukan Bu Wulan. Cuman saya ini ingin sedikit berbagi ya. Mudah-mudahan nanti di perjalanan pembicaraan kita ada solusi gitu. Oh Jadi iya iya. permasalahannya saya itu kan di sekolah mengajar pelajaran seni budaya Oh iya Pak. gitu ya. Nah, khususnya seni rupa. Nah, saya amati gitu ya, anak-anak itu atau murid-murid saya itu sepertinya kurang antusias terhadap pelajaran seni budaya itu. Apa memang minat belajarnya rendah karena memang menganggap seni budaya itu kurang penting atau gimana? Saya masih bingung nih. Jadi Bapak merasa kebingungan karena melihat sepertinya siswa kurang antusias ya Pak. Iya. Ya Pak, rencana tujuan pertemuan kita hari ini. Jadi Bapak merasa buntu gitu ya, merasa kok anak-anak itu belajar seni budayanya seperti kurang berminat gitu ya Pak ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Makanya mudah-mudahan ada solusi nih, apa ya kira-kira? Kira-kira nih pertemuan kita hari ini nih Pak, ukuran keberhasilannya apa ya Pak ya kira-kira? Pembelajaran seni budaya ini khususnya anak tentunya akan lebih antusias, kemudian tekun, ulet gitu ya sehari-hari. Mereka sangat menyukai belajar seni budaya sama dengan pelajaran lainnya gitu. Oh, jadi menurut Bapak ukurannya itu ya, jadi sama lah ya Pak ya dengan pelajaran yang lainnya, jadi antusias ya Pak ya, Iya, jadi semangat. Nah, semangat. kira-kira Pak, kalau dari mata pelajaran seni budaya itu Pak, apa sih Pak kekuatannya supaya yang Bapak inginkan itu bisa tercapai ya Pak ya? Kira-kira kekuatannya Pak ya? Kelebihan dari mapel seni budaya Pak? Sebenarnya seni budaya itu seharusnya menjadi mata pelajaran yang menyenangkan gitu ya, menarik. Mereka bisa menampilkan apresiasi, kemudian berkreasi lewat karya-karya seni gitu tuh bisa. Kalau seni rupa kan bisa mereka melukis, menggambar, membuat poster gitu ya, atau bahkan membuat karya-karya desain gitu ya. Itu tentunya adalah kegiatan yang sangat membantu mereka mengkreasikan suatu karyanya gitu ya. Menarik Gitu. sekali Pak ya, terutama untuk desain-desain itu ya. Iya. Betul Pak. Kira-kira selama ini hambatannya di mana ya Pak? Yang saya amati gitu ya, kemungkinan kenapa mungkin murid-murid saya itu kurang begitu antusias terhadap pelajaran seni budaya, mungkin pembawaan saya terlalu monoton gitu ya. Makanya mungkin mereka tidak atau kurang begitu tertarik dengan pelajaran seni budaya. Jadi Bapak merasanya masih monoton nih. Masih monoton. Nah, kira-kira solusinya gimana nih Pak ya? Nah, untuk itu saya punya ide nih, mungkin gitu ya, mudah-mudahan masuk gitu ya. Nah, nanti ke depannya saya akan mencoba beberapa hal terkait untuk penyegaran pembelajaran seni budaya. Di antaranya saya akan menggunakan beberapa metode gitu ya. Oh iya. Misalkan secara berkelompok, kemudian menggunakan PBL gitu ya. Iya. Bahkan saya ingin anak-anak mengenal beberapa fitur aplikasi kekinian gitu ya, memanfaatkan itu sebagai jembatan supaya mereka akan lebih tertarik dengan pelajaran seni budaya. Misalkan sekarang kan lagi tren TikTok, kemudian beberapa aplikasi desain kayak Canva, Iya. bahkan video gitu ya, Iya, itu sangat betul. digandrungi oleh anak-anak gitu kan, kayak YouTube. Nah, mudah-mudahan sarana itu menjadi jembatan supaya anak akan lebih dekat, lebih tertarik, termotivasi terhadap seni budaya, pelajaran seni budaya. Nah, berikutnya saya juga ingin mencoba memanfaatkan jaringan teknologi nih
jaringan internet kebetulan di sekolahan kami itu sudah cukup baik gitu ya. Jadi anak-anak bisa mengakses jaringan WiFi dengan mudah. Nah, berikutnya saya ingin mengenalkan beberapa mungkin aksesoris gitu ya, ataupun atribut berkaitan dengan budaya daerah, budaya Wah, lokal iya gitu. Nah, betul nantinya akan saya betul. bawa ke kelas, bisa mungkin saya pakai gitu ya, ataupun saya demonstrasikan di kelas Nah, gitu. wah mantap itu Pak. Nah, dari tadi kan strategi ya Pak ya, rencananya. Nah, kira-kira yang mau diutamakan dulu tuh yang mana Pak? Itu kan tadi ada banyak ya Pak, Iya. yang akan Bapak garis bawah itu mau yang IT-nya atau mau semua-semuanya atau gimana tuh Pak? Ya, inginnya sih semua, Semua ya Pak ya? cuman tentunya mungkin pastinya harus bertahap ya. Iya. Satu persatu kita coba. Nah, yang pertama mungkin karena potensi yang ada itu anak-anak sekarang itu sudah pada punya handphone Iya. masing-masing, sudah pada canggih. Itu akan saya manfaatkan sebagai media sarana belajar supaya anak lebih tertarik terhadap seni budaya. Wah, Gitu. kira-kira kapan nih Pak ya waktunya? Menarik sekali nih Pak. Nah, untuk waktunya ingin secepatnya, cuman saya melihat kondisi sekarang anak-anak baru selesai melaksanakan ujian akhir semester Oh gitu iya ya. iya. Nampaknya tidak mungkin. Nah, saya akan mengambil waktu nanti di semester depan mungkin ya, Iya di Pak. semester genap. Mudah-mudahan lancar gitu. Iya, mudah-mudahan lancar dan Iya. keren sekali tadi Pak. Nah, kira-kira nih untuk melaksanakan rencana Bapak ini nih, ada tidak sih Pak yang bisa ikut membantu atau menguatkan komitmen Bapak ini atau rencana-rencana Bapak ini? Ah, tentunya sih ada sih ya. Di samping mungkin saya nanti akan koordinasi dengan bagian kurikulum dan kesiswaan, mohon izin untuk saya nanti menerapkan rencana saya ini nanti mudah-mudahan mereka membantu. Kemudian ke pihak sarana juga saya ingin minta bantuan supaya jaringan internet di sekolah itu betul-betul bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh anak-anak Iya iya gitu. Pak. Wah, berarti ada ya Pak ya. Mudah-mudahan Mudahan ya. mudah-mudahan itu jadi malah semakin semangat nih bukan hanya di seni budaya tapi di semua ya Pak ya. Mudah-mudahan. Amin. Baik Pak, kira-kiranya nih sesi pertemuan kali ini tercapai tidak sih Pak? Yang tadi Bapak bingungkan itu sudah ada tidak sih Pak solusinya ternyata dari obrolan kita tadi? Ya ternyata tadi setelah ngobrol saya dengan ibu ini ya, saya terpikirkan hal-hal demikian. Ternyata solusi itu dan jawabannya ada pada diri saya sendiri mungkin ya. Iya Pak. Begitu. Baik, terima kasih Bapak sudah percaya pada saya dan kita ngobrol-ngobrol aja sih Pak ya bentuknya sharing. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Nampaknya untuk pertemuan kali ini cukup Bu. Eh, Sekali lagi saya terima kasih atas kesempatannya, Ibu sudah meluangkan waktu menemani saya untuk menyampaikan keluhan-keluhan saya nih Bu. Mudah-mudahan nanti solusi tadi yang sudah kita dapatkan itu bisa saya realisasikan. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih atas kepercayaannya. Amin. Kebetulan Pak Usep tadi sudah melaksanakan praktek coaching ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Wulan ya nanti setelah ini. Tapi sebelumnya nanti saya akan mereview dulu nih mengevaluasi praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Wulan. Jadi secara garis besarnya untuk alur tirta sih sebetulnya tadi saya sudah melihat ya, sudah tampak semua alur tirtanya sudah ada gitu ya, sudah dilaksanakan dari tujuannya. Bulan tadi menanyakan tujuan dari coaching ini apa, kemudian juga mengidentifikasi masalahnya. Pak Usep juga tadi sudah menjelaskan, sudah tampak, sudah ada gitu ya untuk identifikasi. Kemudian rencana aksi juga tadi sudah terlihat, sudah muncul rencana aksi yang akan dilakukan. Berikutnya tanggung jawab juga sudah tampak di catatan saya. Di catatan saya sepertinya sudah terconteng semua nih Bulan, Pak Wah, Usep alhamdulillah gitu. Bu. Iya, iya, iya. Ya.
praktek coaching yang sudah dilakukan itu kan sudah sesuai dengan prinsip coaching ya. Jadi di awal tadi Bu Wulan kan tadi ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif ya. Betul. Uh, uh, Kemudian dari mendengarkan aktif Pak Usep tadi kan, tentunya apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Wulan tadi. Tadi Bu Wulan sudah yang lebih spesifik yang ingin dikembangkannya adalah mendengarkan aktif. Menurut Bulan ini sudah tercapai nih gitu kan. Iya, baik, terima kasih Bu hasil observasinya, dan menurut saya sendiri pun sudah tercapai ya, karena ketika Pak Usep bercerita kepada saya, berarti kan Pak Usep perlu untuk menumpahkan ya Pak Bu ya, jadi saya berusaha untuk tidak memotong, saya berusaha untuk mendengarkan dengan baik, lalu saya garis bawahi saja hal-hal yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Usep, dan akhirnya yang disebutkan di pra itu ya Bu ya, keinginan bahwa coach saya ini mendapatkan solusinya sendiri dari hasil coaching kami tercapai. Mudah-mudahan ya begitu, seperti itu. Ya baik. Nah dari kompetensi yang tadi spesifik tadi, mungkin nanti untuk kegiatan coaching selanjutnya mau mengembangkan yang mana, kompetensi yang mana nih Bu? Baik, untuk kegiatan berikutnya saya ingin lebih bisa mengajukan pertanyaan lagi yang lebih berbobot supaya lebih tereksplor lagi solusi-solusinya, rencana aksinya lebih banyak lagi gitu. Oke, bagus ya Bu Wulan ya, sangat menyenangkan sekali nih Bu Wulan ya, sudah berhasil melakukan coaching ya. Jadi alhamdulillah nih obrolan kita hari ini ya sangat bagus sekali. Jadi semoga apa yang Bu Wulan harapkan nanti dapat tercapai sesuai dengan keinginan yang lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Viko, Pak Imam. Siang Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Oke. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya, yang dilaksanakan nanti oleh Ibu Musfiko dan bersama Pak Imam. Kita berada pada sesi berikutnya. Saya di sini bertindak sebagai observer, ingin menanyakan beberapa hal gitu ya, terkait dengan persiapan Pak Imam sendiri yang nantinya akan mengcoaching Pak Bu Musfiko gitu ya. Nah, tentunya Pak Imam sudah mengetahui alur yang akan digunakan seperti apa. Baik Pak Usep, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk alur yang akan saya gunakan yaitu alur konsep coaching dengan model Tirta. Ya, jadi dengan model Tirta ini saya akan menanyakan tentang tujuan saya apa, berdiskusi atau bertemu dengan Bu Viko nanti. Yang kedua, setelah saya menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya apa yang dihadapi oleh Bu Viko itu. Kemudian setelah tahu tujuan dan identifikasi, baru rencana aksinya apa gitu yang nanti akan dilakukan Bu Viko. Kemudian selanjutnya terakhir, komitmen dari rencana aksi itu apa dari Bu Viko gitu Pak. Oke, jadi sudah paham ya alur Tirta itu seperti apa. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali ya berkaitan dengan alur Tirta ini. Nah, menurut Pak Imam, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Imam itu dalam hal apa? Ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan dari kunci tersebut yaitu Bu Viko adalah sebagai present ya, kehadiran penuh, kemudian juga pendengar aktif, dan nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Bu Viko ini agar nanti ke depannya Bu Viko bisa mengidentifikasi masalahnya sendiri, kemudian bisa membuat solusinya sendiri agar nanti bisa Bu Viko progresnya menjadi guru yang profesional. Baik, dari sederet kompetensi yang ingin dicapai oleh Pak Imam tadi ya, tentunya
ada indikator-indikator ketercapaian. Ya. Nah, bisa diceritakan seperti apa indikator apa aja? Indikator ketercapaian yang nanti akan dicapai oleh coach saya yaitu Bu Viko. Yang pertama nanti Bu Viko bisa mengidentifikasi masalahnya sendiri. Kemudian setelah bisa mengidentifikasi, nanti Bu Viko, coach saya itu bisa membuat solusi atas dasar dari masalahnya tersebut. Sehingga ini bisa menjadi suatu inovasi pembelajaran dalam pemecahan masalah baik di lingkungan sekolah maupun di kelas, sehingga nantinya bisa mewujudkan guru yang berprofesional yang nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran gitu, Pak. Oke, baik. Ya. Eh, mungkin itu ya yang pembicaraan kita kali ini pada observasi. Selanjutnya nanti Pak Imam akan mempraktekkan coaching terhadap Bu Muskiko. Semoga lancar Pak Imam ya. Amin Pak. Ya, makasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Musfiko, sehubungan dengan kemarin Bu Viko menghubungi saya via WhatsApp ya. Kemudian meminta waktu untuk berdiskusi bersama terkait masalah Ibu Musfiko ya. Sebelum nanti kita ke lebih dalam lagi, kita buat kesepakatan dulu Bu ya. Karena kita kemarin sudah menyepakati untuk bersama-sama bertemu pada hari ini di ruangan yang sangat luar biasa ini Bu ya. Sehubungan dengan hal itu, apa tujuan Bu Muspiko menghubungi saya gitu Bu? Iya, tujuan saya menghubungi Bapak itu sebetulnya Pak, saya ingin bercerita ya. Bercerita mengenai permasalahan saya di kelas gitu ya. Jadi di kelas saya akhir-akhir ini sepertinya mendapatkan murid-murid yang kurang bersemangat untuk belajar gitu Pak. Jadi anak-anak itu kayaknya tidak bersemangat untuk belajar gitu. Ini tuh terlihat dari indikasi anak-anak yang kalau belajar itu suka mengantuk. Kemudian juga kalau misalnya kalau misalnya sedang menyimak gitu ya, menyimak atau guru menjelaskan itu sepertinya dia itu asik dengan sendirinya. Ada yang ngobrol, kemudian juga ada yang yang bercanda gitu. Jadi abai gitu loh Pak, abai terhadap guru, kemudian juga atau tidak memperhatikan guru. Kemudian ketika saya misalnya memberikan tugas, itu paling hanya 40% Pak yang mengerjakan. Yang mengerjakan 40%. Kemudian yang mengumpulkan paling 20%-nya lah gitu ya. Kemudian juga kayaknya anak-anak itu kurang bersemangat gitu lah Pak intinya ya dalam pembelajaran saya gitu. Ya baik, jadi setelah saya mengidentifikasi ya dari pertama tujuan Ibu Muspiko mengajak pertemuan hari ini, kemudian Bu Muspiko memaparkan masalah-masalahnya. Setelah dari situ, kemudian apa kekuatan Ibu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Ibu hadapi itu di dalam pembelajaran di kelas? Kekuatan saya ya Pak ya. Ya sebetulnya saya sudah terbiasa sih Pak untuk menerapkan strategi pembelajaran ya. Biasanya saya menggunakan model dan metode atau bahan ajar yang saya buat itu kalau menurut saya sih sudah cukup menarik gitu ya. Contohnya kekuatan saya biasa saya mengembangkan model pembelajaran. Misalnya saya menerapkan model pembelajaran cooperative learning, kemudian juga scientific learning gitu. Kemudian juga di RPP saya sebetulnya sudah saya kembangkan RPP yang mengarah ke sana gitu, yang RPP yang mengarah kepada proses pembelajaran yang pemecahan masalah atau juga yang scientific learning, misalnya problem based learning, kemudian discovery learning, problem project ya, menggunakan project based learning, kemudian juga cooperative learning Pak. Kemudian saya juga sudah terbiasa kayaknya Pak menggunakan IT ya pembelajarannya, misalnya ketika ulangan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti menggunakan Socrative gitu, kemudian juga menggunakan Kahoot atau juga Quizzes gitu sih Pak. Insya Allah kalau yang media dan metode model pembelajaran saya sudah
terbiasa menggunakan itu gitu. Jadi alhamdulillah Bu ya, kekuatan Ibu sangat luar biasa sekali dari mulai pengembangan IT serta model pembelajaran yang berbasis IT. Ini menjadi kekuatan yang sangat kuat bagi diri Ibu sendiri ya. Maka sehubungan dengan hal tersebut ya, apa solusi Ibu dalam menanggapi atau dalam menangani berbagai macam permasalahan yang ada di kelas? Salah satunya atau dari banyak masalah itu adalah kurang semangatnya belajar siswa dalam belajar khususnya mata pelajaran IPS Bu ya. Apa solusinya Ibu dalam menangani hal itu? Iya, sepertinya saya bisa menerapkan model pembelajaran terlebih dahulu kali ya Pak ya. Model pembelajaran saya kembangkan lagi, tentunya kayaknya saya harus merevisi RPP dulu Pak. Merevisi RPP, mereview apakah masih cocok ya dengan karakteristik anak-anak saat ini. Saya akan revisi RPP-nya yang menggunakan model-model pembelajaran yang scientific learning seperti yang tadi saya sebutkan. Misalnya mungkin nanti saya akan merevisi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, dengan model pembelajaran berbasis masalah ini, anak-anak kan nanti akan terbiasa ya, terbiasa. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Viko? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Baik Bu Viko, sebelum kegiatan praktek coaching ini dilaksanakan, yaitu Bu Viko sebagai coach dan nanti Bu Nan sebagai coachingnya, pertama saya akan menyampaikan yaitu rubrik penilaian percakapan coaching yang akan saya gunakan, yaitu rubrik penilaian konsep Tirta ya. Yang dimana nanti saya akan mulai dari tujuannya apa, terus identifikasi masalahnya apa, kemudian rencana aksinya apa, serta komitmen dari seorang kunci itunya apa, itu Bu ya. Untuk rubrik penilaiannya saya menggunakan konsep Tirta. Kemudian selanjutnya kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, jadi nanti saya harus fokus mendengarkan dari coach saya. Dan yang ketiga adalah jadi yang ketiga itu nanti saya akan mengembangkan pertanyaan berbobot. Jadi nanti bisa menggali dari coaching. Ya baik Bu Viko, pertanyaan selanjutnya yaitu dari kompetensi itu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ya yang ingin Bu Viko lebih kembangkan nanti? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu kompetensi pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot Pak Imam. Baik, yang terakhir di kegiatan pra-observasi ini, indikator tercapaian apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari kegiatan coaching ini? Iya, indikator ketercapaiannya kalau misalnya dari pertanyaan berbobot tersebut ya, dari pertanyaan berbobot itu yang saya tanyakan ke coach, yang kemudian nanti coachnya mampu memberikan solusi dari permasalahannya itu sendiri ya. Jadi coach bisa memberikan solusinya dari permasalahan yang dia hadapi gitu. Kemudian saya mampu menggali potensi ide-ide yang dikeluarkan atau yang ide-ide yang disampaikan oleh coachnya Pak Imam. Jadi dari coach itu nanti misalnya bisa mengeluarkan ide-idenya dalam memecahkan masalah, itu indikator keberhasilannya. Ya, jadi indikator ketercapaian dari seorang coach itu nanti bisa menyelesaikan masalahnya menemukan solusinya dan menemukan solusinya sendiri ya. Menemukan solusinya, kemudian juga menemukan ide-ide baru untuk memecahkan solusi itu. Ya, untuk memecahkan masalah tersebut ya. Ya baik.
Alhamdulillah Bu Viko, kegiatan pra-observasi ini sudah selesai. Saya ucapkan selamat untuk melaksanakan kegiatan kucing bersama dengan Bu Ulan sebagai kucing. Terima kasih. Semoga berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ulan? Aduh, agak kurang enak nih Bu, agak kurang baik. Kayaknya kelihatannya kurang fit gitu sih. Ini sehat kan? Iya Bu, kalau misalnya badan sehat, tapi kalau pikiran kayaknya lagi agak kacau nih Bu. Aduh, jangan Bu Ulan, tetap semangat ya. Terima kasih di Bu Ulan kemarin sudah menghubungi saya lewat WA. Iya, saya juga makasih loh Bu, Ibu mau. Iya. Oke, baik. Jadi tujuan kita dalam pertemuan ini apa sih? Iya Bu, jadi saya sedang mengalami kebingungan dan keberuntuan tentang kegiatan yang saya ikutin. Ternyata sampai sekarang jadinya tuh sekarang tuh terlalu padat menurut perasaan saya gitu. Kegiatannya penuh banget ya, Iya, padat ya. betul. Apa aja sih kegiatannya? Ya, saya mengikuti kegiatan di Guru Penggerak Bu. Lalu saya juga sebagai wali kelas, dan ini kan juga akhir tahun ya Bu ya, banyak juga yang harus dikerjakan. Dan kemarin saya juga ikut kegiatan pembatik juga Bu. Jadi aduh lumayan ribet lah Bu. Tapi kan banyak ilmu ya Bu Ulan, dengan Iya. banyaknya kegiatan-kegiatan ini tentunya banyak sekali ilmu yang bisa diperoleh sama Bu Ulan. Gitu. Iya betul. Luar biasa Bu Ulan, kegiatannya padat ya. Dan Nah, dari pembicaraan kita nanti ini, kira-kira apa keberhasilan dari pertemuan ini? saya menemukan solusi-solusi terkait tugas-tugas yang banyak ini Bu. Saya ini rasanya di hari-hari ini saya malah bingung gitu. Baik, coba mungkin Bu Bulan bisa memaparkan apa aja sih kebingungannya dari permasalahan-permasalahan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Bulan ini. Lebih ke diri sendiri mungkin ya Bu, karena banyaknya tuntutan tugas-tugas, jadi saya bingung mulainya dari mana Bu, yang mana dulu gitu. Oke, kalau begitu dari kebingungan kemudian kebuntuan Bu Bulan tadi, kalau diposisikan di skala, itu skala berapa tuh Bu Bulan? Aduh, skala 5 lah ya Bu ya, kayak aduh gimana ya, bingung gitu. Ada sih beberapa yang terbersit, tapi kayak enggak deh kayaknya, jadi mesti kayak gitu Bu. Oh gitu ya. Oke, melihat dari permasalahan yang disampaikan Bu Bulan tadi, kalau Bu Bulan itu mengikuti kegiatan pembatik kemudian CGP, tentunya kan Bu Bulan ini sosok seorang individu yang pasti mempunyai kelebihan dibanding teman-teman yang lainnya gitu kan. Mungkin Bu Bulan bisa menceritakan kelebihan saya ini apa sih gitu. Soalnya kan untuk menjadi seorang CGP itu pasti melalui sebuah perjuangan yang panjang ya. Kemudian juga pasti memiliki kelebihan-kelebihan gitu dari individu tersebut. Nah sekarang coba kira-kira, apalagi tadi mengikuti pembatik gitu, kegiatan pembatik ini pasti ada sesuatu hal yang wah nih dari dirinya Bu Bulan gitu. Coba bisa diceritakan. Sebetulnya kalau saya ingat-ingat lagi kelebihan dari diri saya, sebetulnya sih Bu dasarnya kamu diem. Iya. Ya, dasarnya semangat untuk mengikuti kegiatan itu, ingin belajar, Bu, ada niat seperti itu sih, tidak ingin berhenti belajar. Itu sih menurut saya tuh kalau udah fokus sebetulnya bisa sih Bu. Bisa ya, kalau sudah fokus Bu Bulan sebetulnya bisa melakukan itu semua ya, bisa melewati permasalahan-permasalahan itu kalau Bu Bulan sudah fokus Iya, gitu betul. ya. Nah sekarang apa hambatannya atau gangguan yang menghalangi Bu Bulan itu untuk meraih tujuan itu? Jadi dalam minggu ini ada 3 tugas langsung. Dan saya malah bingung mau mulai dari mana. Tugas yang pertama itu rapot ya Bu, kan itu harus secepatnya juga, sudah akhir tahun ini. Lalu tugas yang kedua ini di modul-modul ini juga nanti harus ada aksi nyata nih Bu pembuatannya. Terus yang ketiga juga itu di pembatik itu juga saya juga harus keliling-keliling gitu Bu, jadi saya juga harus bikin rencana aksi juga Bu. Jadi malah bingung Gitu ya, yang Iya. jadi berat ya untuk Betul. melakukan itu semua gitu Betul. kan. Nah sekarang mungkin Bulan melihat
dari kelebihan-kelebihan, kekuatan-kekuatan bulan yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira dalam menghadapi permasalahan tadi, solusinya apa nih? Kalau misalnya saya bisa ingat-ingat lagi niat awal saya, semangat di awal itu kembali lagi, terus sayanya kembali fokus lagi, kayaknya sih bisa sih Bu. Iya ya. Jadi perlu mengingat perjuangan awalnya Iya, apa sih, iya. yang awalnya bulan mengikuti kegiatan itu apa sih gitu ya. Iya, Itu mungkin betul. bisa ini ya, membangkitkan kembali Iya, gitu ya, betul, semangat betul. bulan untuk lebih fresh lagi nih Betul, gitu betul, ya. betul. Jadi kembali ke niat awal. Niat awalnya ya ingin belajar gitu. Bagus itu bulan, luar biasa. Iya Bu. Oke, kemudian apa sih rencananya Bu Wulan nih? Rencana Bu Wulan untuk mencapai itu? Ya kalau misalnya saya ingat-ingat lagi tadi ya kan niatnya mau belajar ya Bu. Tentu saja materi-materi yang saya dapat dari kegiatan itu bermanfaat sekali ya Bu. Terutama misalnya di guru penggerak kan bisa dipraktikin ya aksi nyata itu sebetulnya kan dari teori ke aplikasi ya Bu ya, bisa lah ke sana gitu, dipraktikkan jadi semangat sayanya yang oke, ini dalam tahapan belajar itu. Lalu sekarang prioritasnya mungkin yang mau prioritaskan oleh Bu Wulan yang mana dulu nih? Kayaknya kewajiban utama dulu ya Bu ya, kayaknya enaknya rapot dulu. Nanti rapot udah nih minggu-minggu ini aksi nyata buat yang guru penggerak. Terus kalau misalnya pembatik itu masih ada waktu sih Bu, sampai berikut-berikutnya kayaknya masih bisa. Jadi Bu Wulan harus memilih dulu ya, prioritas mana dulu yang harus dikerjakan gitu ya. Oke, kalau begitu strateginya gimana Bu Wulan? Strateginya berarti nilai harian yang kemarin sudah saya kumpulkan itu di daftar nilai itu saya rekap, lalu saya masukkan ke e-rapot segera supaya tidak mengganggu wali kelas lain yang mau mengeprint rapot. Terus saya juga bikin list deh, itu dulu deh. Setelah saya tulis di note itu dulu, terus abis itu baru ke aksi nyata yang buat CGP itu ya Bu ya. Terus nanti yang ketiga aksi nyata buat di kegiatan yang pembatik. Kayaknya saya tulis deh Bu ya, biar saya nggak bingung dulu ya, jadwal kegiatan yang harus dilakukan oleh Bu Wulannya gitu ya. Oke baik. Itu kira-kira berapa lama jangka waktunya? Kalau itu minggu ini lah Bu, kalau untuk list yang utama tadi itu. Kalau bikin listnya itu sendiri bisa lah Bu, 2-3 hari ini. 2-3 hari ini bisa ya bikin list itu. Nah sekarang apa komitmen Bu Wulan untuk tetap pada rencana aksi ini? Kembali ke niat awal tadi ya Bu ya. Jadi tadi juga sama Ibu dari tegesin, ayo niat awalnya kan belajar. Iya ya Bu ya. Itu sebetulnya dasar dari semua guru ya Bu. Iya. Terima kasih Bu ya udah diingetin niat awalnya. Terkadang Bu Wulan untuk memulai suatu perbuatan baik itu kan kadang sulit banget, berat banget. Iya, untuk betul. memulai suatu perbuatan yang baik, tapi dengan niat yang kuat seperti Iya, yang Ibu betul. Wulan Iya. katakan tadi, insya Allah deh kayaknya bisa Iya, berlari iya, nih, iya, gitu. iya. Nah sekarang kira-kira siapa nanti yang akan membantu Bu Wulan dalam menjaga komitmen ini? Kayaknya kalau misalnya diri sendiri itu paling utama, terutama karena itu kan sesuatu yang saya mulai. Tapi berikutnya lagi teman-teman saya yang di CGP itu di SMP 3 juga kan ada ya Bu ya, ada teman yang lain. Ini saya bisa minta tolong saling melengkapi tugas-tugas itu. Terus kalau misalnya untuk kegiatan berikutnya lagi mungkin karena butuh sosialisasi yang lebih banyak, mungkin saya bisa minta tolong ke pengawas sekolah Bu ya. Iya, betul. Iya, bisa minta akses dari sana dulu. Betul. Pengawas ini kan penting juga ya untuk memotivasi diri kita juga gitu ya dalam melakukan kegiatan apapun gitu ya. Oke Bu Wulan, cukup menarik sekali ini pembicaraan kita ya, Terima kasih Bu. kita hari ini. Mungkin Bu Wulan mungkin ada yang mau disampaikan, apa nih yang didapatkan dari kita berdiskusi ini? Iya, terima kasih Bu. Tadi yang awalnya saya bingung dari mana dulu, dari obrolan-obrolan rileks tadi, jadi kepikiran gitu ya Bu ya. Oh iya ya, bikin list aja dulu. Terus balik lagi niat awalnya apa, daftar ini.
Gitu, makasih sih Bu. Kalau enggak tadi Iwan masih luar biasa Bulan ini ternyata mampu nih bisa menyelesaikan permasalahannya, bisa memunculkan solusinya ya, bisa terpikirkan untuk memecahkan permasalahan yang Bulan hebat luar biasa. Ya mudah-mudahan Bu Bulan dengan rencana-rencananya ya, kegiatan aksinya dapat berhasil dengan lancar. Nanti kabari ya. Iya, setelah dipraktekkan gitu ya. Nanti saya kirim Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Bulan. Ya, Sukses terus Bu sama-sama. Bulan. Ya, terima kasih banyak Ya, Ibu. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah Bu Viko menjadi coachnya sangat luar biasa ya dalam mengkunci Bulan. Bu Viko bisa menggali semua potensi atau masalah-masalah yang ada di Bulan, sehingga Bulan dengan refleksinya dengan begitu santai sehingga terjadi perbincangan yang sangat asik dan menarik. Itu semua keluar ya, karena Bu Viko di sini menjadi coach yang baik, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Kemudian Bulan juga tadi saya perhatikan sudah bisa ya dibantu Bu Viko sebagai coachnya menemukan solusinya sendiri. Kemudian Bu Viko sebagai coach bisa menuntun Bulan untuk melakukan rencana aksinya apa, dan komitmennya yang tadi perbincangan tadi yaitu intinya kembali ke niat awal ya. Kalau niat awalnya baik pasti semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Mungkin selanjutnya yang terakhir ya Bu Viko ya sebagai coach. Kompetensi apa lagi yang ingin Bu Viko kembangkan dari hasil diskusi tadi itu? Iya, kompetensi yang perlu saya kembangkan kayaknya, nggak boleh kata-katanya kayaknya ya. Ya lanjut aja terus. Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan selanjutnya adalah Pak Imam tentang presence. Kehadiran penuh ini, melatih kehadiran penuh ini sepertinya sih harus selalu dilatih ya, agar terjadi proses coaching ini berjalan dengan baik. Jadi kehadiran penuh harus terus dilatih ya, jangan sampai misalnya tubuh kita di sini tapi pikiran nggak tahu kemana gitu kan. Nah ini kan perlu dilatih juga, dan ini menjadi tantangan bagi saya untuk terus mengembangkan dan melatih kompetensi kehadiran penuh ini. Ya baik, terima kasih Bu Viko. Sangat luar biasa sekali jawabannya, bahwasanya kehadiran penuh itu adalah momen terpenting yang harus kita terapkan di diri kita masing-masing, sehingga kita bisa menyelesaikan satu persatu tugas atau permasalahan yang ada. Baik, alhamdulillah kegiatan praktik coaching ini sudah selesai. Saya selaku observer mengucapkan terima kasih kepada Bu Viko sebagai coach dan Bu Bulan sebagai coach. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta sukses dan selamat di dunia dan di akhirat. Baik, marilah kita akhiri kegiatan coaching ini dan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Dalam kesempatan ini saya sebagai pengamat, lalu ada Pak Usep sebagai coach dan ada Pak Imam sebagai coachee ya. Dalam kesempatan pertama yaitu saya dan Pak Usep akan melakukan kegiatan pra observasi. Mari saksikan video ini. Sedang ketawa Bulan Pak paling lucu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Usep? Baik, alhamdulillah. Sudah siap melakukan coaching? Insya Allah tentunya saya siap. Siap. Baik ya Pak, seperti yang telah kita pelajari bersama bahwa proses coaching nanti akan saya amati sesuai rubrik ya yang sudah kita pelajari bersama, yaitu alur,
Tirta. Jadi mohon diperhatikan ya Pak ya, nanti dengan sama bagaimana tujuan itu disepakati, lalu Bapak juga menggali ya masalah-masalah yang dialami oleh coach tersebut, lalu rencana aksi dari coach tersebut, lalu nanti akhirnya bagaimana gitu ya Pak ya. Nanti mohon itu, karena itu sangat saya perhatikan betul. Lalu berikutnya saya juga ingin bertanya kepada Bapak, dalam kegiatan coach nanti Bapak ingin mengembangkan kompetensi apa sih Pak? Baik, sebenarnya saya ingin mengembangkan beberapa kompetensi ya, tapi saya ingin lebih mengembangkan kepada kompetensi menggali pertanyaan dengan pertanyaan berbobot. Oh iya, gitu. melalui pertanyaan yang berbobot ya Pak Iya. ya. Jadi itu akan mampu menggali ya Pak ya. Mudah-mudahan. Baik. Secara spesifik kesuksesan coach besok itu atau nanti itu apa itu Pak? Ya, dengan menggali pertanyaan berbobot, semoga coach dapat menemukan solusi sendiri secara mandiri atas permasalahan yang dia hadapi. Ya, baik, semoga kegiatan coaching nanti berjalan dengan lancar, bahwa harus dua arah ya Pak ya, jadi saling nantinya dari tidak usah tegang karena ada saya, relax saja, nanti sama-sama kita belajar. Terima kasih, semoga lancar ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Iya Pak. Baik Pak Imam, Ya. selamat sore. Sore. Oke, terima kasih atas kedatangannya Pak Imam. Kemarin Pak Imam sudah meminta waktu pada saya ya kemarin. Nah, pada hari ini kebetulan saya senggang dan Pak Imam juga bisa sempat ke sini. Nah, kira-kira maksud tujuan kedatangan Pak Imam ke sini itu mungkin pasti ada hal yang perlu dibicarakan. Kira-kira apa nih? Jadi sebelumnya terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi saya menghubungi Pak Usep itu untuk berdiskusi atau meminta pendapat Pak Usep ya sebagai coach saya terkait dengan karakteristik peserta didik di kelas 6. Karena karakter peserta didik kelas 6 itu beragam karena dia masa menuju ke pubertas, saya katakan seperti itu Pak ya, karena persiapan untuk masuk ke jenjang SMP. Jadi di kelas 6 ini banyak sekali beragam siswa-siswa yang akhlaknya bisa jadi harus kita terus tuntun ya, karena rentan dengan pelanggaran-pelanggaran berat. Jadi nanti saya ingin pendapatnya dari Pak Usep seperti apa gitu Pak. Nah, kalau tadi saya amati dari apa permasalahan Pak Imam itu gitu ya, berkaitan dengan karakteristik peserta didik kelas 6, karena tadi mungkin akhlaknya boleh dikatakan belum begitu baik gitu ya. Nah, mungkin Pak Imam masih bingung ingin membawa atau mengarahkan anak ini mau seperti apa gitu ya. Nah, kalau boleh saya tahu gitu ya, dari pengamatan Pak Imam sejauh ini gitu yang terjadi di kelas 6 ini ya, dalam kalau saya posisikan skala 1 sampai 10 gitu ya, karakter anak ini itu kira-kira menurut Pak Imam ada di posisi mana? Kalau menurut saya karakter anak-anak ini jika diskalakan Pak ya, masih di skala 6. 6 jadi, ya. 6, jadi belum total sempurna akhlaknya terbentuk Pak ya, karena pertama bisa jadi faktor lingkungan, lingkungan mereka bermain, yang kedua juga faktor masa transisi usia itu Pak. Jadi ini kan salah satu penguatan karakter untuk menghadapi ujian akhir sekolah gitu. Karena sekarang tidak ada lagi yang namanya UN, digantikan menjadi ANBK yang difokuskan pada kelas 5. Tapi jadi untuk di kelas 6 fokus untuk ujian persiapan akhir sekolah dan ujian praktek. Nah, yang saya terapkan di dalam kelas itu yaitu penilaian karakter dulu Pak. Jadi saya nggak mau nanti ketika anak saya lulus meninggalkan SD Temburun 2 itu memiliki akhlak yang buruk, karena ini menjadi citra yang tidak baik bagi saya khususnya guru kelasnya dan terutama bagi sekolah gitu Pak. Baik, jadi Pak Imam sudah berusaha mengidentifikasi bahwa memang karakter kelas 6 ini secara skala mungkin sekarang itu ada di posisi yang 6 gitu. Nah, harapan Pak Imam sendiri
ada perubahan tentunya ya dari karakter itu untuk lebih baik. Nah, dari angka 6 itu kira-kira nanti harapannya di angka berapa? Ya, kalau yang saya harapkan yaitu di angka 9 Pak ya. 9. Kenapa saya di angka 9? Karena tidak ada manusia yang sempurna Pak ya. Pasti ada selalu kekurangannya itu karena sudah kodratnya mereka manusia gitu. Jadi saya harapkan di 9 anak-anak sudah bisa sholat tepat 5 waktu. Yang pertama. Yang kedua, terutama kepada orang tuanya sendiri sudah bisa berbakti dengan secara baik. Kemudian kepada guru-guru yang di sekolah, karena banyak kita temukan sekarang anak-anak itu tidak sopan ya kepada orang tuanya, banyak membangkang ketika disuruh. Dan ini saya tidak mau terjadi di anak didik saya, karena setiap saya mengajar dimanapun, anak didik saya adalah anak saya sendiri gitu. Iya. Berarti tadi Pak Imam sebenarnya sudah memiliki harapan ya Kak, bahwa karakter siswa di angka 9 itu memiliki akhlak yang mulia gitu ya, mungkin dari sholatnya, kemudian patuh terhadap orang tuanya, ya, terhadap guru-gurunya di sekolah juga mereka hormat gitu ya. Nah, sejauh ini mungkin Pak Imam mengharapkan seperti itu. Nah, kira-kira nih menurut Pak Imam apa rencana yang akan Pak Imam wujudkan untuk meningkatkan perubahan pada karakter anak ini supaya nantinya sesuai dengan harapan Pak Imam tadi? Rencana yang akan saya lakukan pertama dimulai dari diri sendiri dulu ya, dimulai dari diri saya sendiri dulu seperti guru. Jangan saya mau memerintahkan anak didik menjadi baik, tapi gurunya sendiri tidak mencontohkan itu. Jadi rencananya yang pertama saya lakukan mulai dari diri sendiri dulu, karena arti guru itu digugu dan ditiru. Jadi kalau saya baik, saya usahakan ke orang lain pun baik gitu ya. Setelah dimulai dari diri, kemudian saya akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, terutama sebagai pemangku kepentingan atau pejabat paling atas di sekolah saya. Kemudian saya akan bekerja sama tim dengan rekan sejawat untuk mengadakan suatu kegiatan, yaitu kegiatan 3A, ASA, ASI, dan ASU gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya lebih menguatkan lagi, rencana aksi ini selalu dikaitkan dengan orang tua ya. Saya meminta kepada orang tua nanti ketika anak-anak saya tugaskan untuk melakukan sungkem kepada orang tua ya. Jadi ini agar terbentuk baik dari segi dalamnya, batiniahnya, dan dari luarnya juga. Dari segi dalam itu keluarga ya, dari segi luarnya yaitu sekolah dan lingkungan bermain gitu. Oke, baik. Sungguh luar biasa tadi mungkin rencana dari Pak Imam gitu ya, mulai dari diri sendiri, dari guru-gurunya memberikan contoh yang baik itu seperti apa, kemudian berkolaborasi, mungkin kepala sekolah juga harus diajak di situ membagi peran gitu ya dalam kegiatan ini. Kemudian tadi Pak Imam juga menyebutkan gitu ya akan membentuk tim katanya kan gitu ya, kemudian akan membuat aksi berupa 3A tadi kalau nggak salah ya, ASA, ASI, dan ASU, dan terakhir tadi adalah peran orang tua. Iya. Gitu ya. Nah itu semua mungkin Pak Imam sudah atur, sudah punya rencana gitu ya. Nah terkait dengan itu, kapan kira-kira nih rencana dari aksi ini akan dilaksanakan oleh Pak Imam? Kalau untuk rencana aksi ini saya akan lebih mengutamakan dulu Pak ya. Lebih akan memprioritaskan dulu. Kalau dimulai dari diri sendiri kan sudah berjalan setiap hari Pak ya. Yang kedua saya akan melakukan kegiatan sungkem itu ya. Sungkem itu ya di akhir tahun semester ini ya, di akhir tahun ini sebelum pembagian raport atau H-1 ya, sama aja ya, sebelum pembagian raport saya akan menugaskan anak-anak untuk melakukan sungkem kepada orang tuanya masing-masing agar memiliki ikatan batin yang kuat antara orang tua dan anak gitu Pak. Oke, luar biasa Pak Imam. Ternyata Pak Imam sudah punya rencana yang cepat gitu ya, dimulai dengan sungkem kepada orang tua gitu ya. Jadi anak diajari supaya tetap berbakti terhadap orang tua, hormat dan santun kepada orang tua.
jawaban, yaitu dengan cara sungkem sebelum pembagian rapor. rapor. Jadi biar nanti ketika nilainya kecil gak dimarahin. Betul, gitu. betul. Kan udah sungkem ya. Luar biasa. Nah, kira-kira nih menurut Pak Imam, siapa lagi yang bisa menguatkan kegiatan rencana ini? Yang pasti untuk menjaga keberhasilan ya Pak ya rencana ini, kerjasama yang baik antara saya dan stakeholder yang ada di sekolah, yaitu kepala sekolah, rekan-rekan guru, serta peserta didik. Yang paling utama support dari orang tua dan lingkungan sekitar sekolah, warga sekitar Pak ya. Karena alhamdulillah kalau di pegunungan itu gotong royongnya masih erat Pak ya. Rasa individualnya itu sangat minim, bisa dikatakan seperti itu, khusus di lingkungan sekitar sekolah di Temburun 2 itu ya. Baik. Nampaknya sudah cukup lengkap nih Pak Imam. Tadi Pak Imam datang ke sini mungkin dengan permasalahan, kemudian kita berbicara ke sana kemari, dan akhirnya Pak Imam sendiri yang menemukan solusinya gitu ya. Nah, dari solusi itu mudah-mudahan Pak Imam nanti bisa secepatnya merealisasikan rencana ya dari yang sudah Pak Imam persiapkan tadi. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Ya cukup Pak. Cukup. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga Pak Imam bisa secepatnya melaksanakan aksinya gitu ya, dan nanti kita akan tunggu realisasinya dan tanggung jawabnya. Iya. Demikian mungkin Pak Imam ya. Iya Pak. Oke. Kalau begitu kita tutup pembicaraan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Amin. Ya, alamin. selanjutnya mungkin Pak Imam bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya sudah mengobservasi kegiatan coaching yang dilakukan dan saya juga merasa itu sudah sesuai. Masuk nggak itu? Masuk. Masuk. Gela. Baik, tadi saya sudah mengamati proses coaching itu terjadi. Coach hebat, coach juga sudah berhasil melakukan kalibrasi. Wah, itu sangat luar biasa ya. Jadi kegiatan ini tadi berdasarkan atas asas kemitraan, saling percaya. Jadi terjadi percakapan dua arah dan muncullah ide-ide baru yang tadinya tidak terpikirkan oleh coach. Jadi selamat Pak, sudah berhasil melakukan proses coaching ini dengan baik. Untuk berikutnya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Nah, tadi saat melakukan coaching tadi menurut Bapak nih sesuai yang sudah kita rencanakan tuh, Bapak itu merencanakan tentang pertanyaan berbobot ya Pak ya. Apakah tadi menurut Bapak sudah berhasil Pak? Oke. Sejauh ini yang saya rasakan ya, dari kegiatan simulasi tadi, untuk mengajukan pertanyaan berbobot saya tadi berusaha tetap berupaya supaya pertanyaan berbobot itu keluar sehingga memancing coach untuk menyampaikan permasalahan gitu ya, dan bisa menggali dan menuntun jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya. Iya Pak, saya juga tadi merasakan bahwa itu sudah sesuai dengan konsep rasa ya Pak ya. Resip, jadi menerima, lalu apresiasi tadi, lalu Bapak juga merangkum setiap jawaban dari Pak Imam tadi Bapak rangkum, lalu Bapak tanyakan kembali. Jadi itu sudah tepat sekali. Lalu setelah coaching ini Pak, nanti kalau ada kegiatan coaching berikutnya, kompetensi apa lagi sih Pak yang ingin Bapak kembangkan? Ya tentunya selain mengembangkan keterampilan membuat pertanyaan yang berbobot itu, saya juga perlu melatih gitu ya untuk berusaha bisa sepenuhnya berhadir di sini, kehadiran penuh. Kemudian berikutnya saya bisa satu lagi itu mendengarkan aktif, mendengarkan aktif. Diulang Ibu. Ulang. Iya nggak apa-apa ya, Terus aja. diulang aja Bu, nggak apa-apa. Ada yang ingin saya tanyakan tentang yang kita bahas juga ya sebelum coaching ini berjalan, yaitu kompetensi yang ingin Bapak kembangkan.
Saya lupa apa. Itu Bapak. Kehadiran penuh. Bapak Tulisannya sih. iya. Kelly Crop lah. Ini Bu Bergabik Bu, maaf Bu. Baik, Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak. Tadi kompetensi inti yang ingin Bapak kembangkan di coaching-coaching berikutnya apa, Pak? Ya, selain menggali pertanyaan dengan berbobot, gitu ya, saya tentunya ingin mengembangkan kompetensi lain, diantaranya adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Oh, baik. Berdasarkan rubrik yang sudah saya perhatikan tadi, alur tirta yang sudah dilakukan oleh Bapak, menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah terpenuhi semua. Selamat dan semangat melakukan coaching-coaching berikutnya. Siap. Ada yang kurang ya? Biarin, Pak. Ditutup. Demikian kegiatan kucing hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sudah menyelesaikan tugas Modul 2.3 Praktik coaching. Semoga bermanfaat. Guru Bergerak Indonesia Maju. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Udahlah, capek. Biarin.